tipsnya dari Mas Faiz ketika kemudian muncul pikiran negatif biar nggak kejadian gitu. Diterima dengan ikhlas. Diterima aja pikiran Bahwa yang muncul itu kejadian tadi. pun tidak apa-apa. Oh gitu. Loh iya, jangan takut apapun, Mas. Oke. Semakin takut, semakin datang. Makanya kalau saya terapi saya Jadi nih, andai kata kejadian pun, ya nggak apa-apa gitu ya ya Mas nggak ya? apa. Loh mati aja nggak apa-apa kok. Ya, 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 ya. Kenapa apa-apa gitu? Kenapa kok itu apa-apa buat Anda Ya, gitu ya, loh? ya, 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 Kita ya. harus bikin hidup dengan cara supaya kita mati besok pun nggak apa-apa. Sehingga Karma dalam perspektif Mas Faiz itu ada kaitannya dengan kehidupan sebelumnya atau ya pada saat setelah lahir itu adalah konsekuensi logis dari tindakan-tindakan kita atau gimana? gini, kalau saya sih percaya sampai level ini ya, bahwa anak itu kadang-kadang mewarisi dalam kutip karma orang tuanya. Oke. Misalnya, amal yang dicintai Tuhan adalah dengan membahagiakan hati orang lain, menghilangkan penderitaan mereka. Hmm. Makanya yang kami lakukan di Total Solution itu, Mas, membekali teman-teman dengan sebuah skill, yang dengan skill yang sederhana, mudah, cepat, mandiri ini, Anda bisa bantu orang lain untuk bisa berbahagia Hmm. dan menghilangkan penderitaannya. Dan konkret. Dan itu amal yang paling dicintai sama Allah. Orang itu yang mau itu cuma dunia. Apa yang dilakukan? Ntar dulu, B-nya dulu. Hmm. Lah, melatih B ini butuh waktu, Mas. Gitu, Mas. Harus tenaga dalamnya butuh waktu. Kalau dunia bisa Anda tiru. Hmm. Melatih bi yang paling cepat di kelas apa? Abundance. Abundance. Oke, 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 oke. Ya, teman-teman yang mau join masih bisa, sekarang masih bisa ngejar ya. Nanti ada rekamannya juga. Nah, Mas, eh kita tahu bahwa orang mau manifestasi lebih cepat dan lain sebagainya itu kan ada kaitannya dengan yang namanya emosi-emosi negatif, luka-luka batin, bagasi-bagasi emosi yang ada di dalam tubuhnya gitu. Sehingga ada teknik yang namanya Sedona Method gitu. Ya, Nah, Mas Faiz, apa yang Mas Faiz tahu tentang Sedona Method, praktiknya bagaimana dan manfaatnya untuk apa? saya tahu pertama itu justru bukan dari sedonanya, tapi dari orang namanya Jack Canfield. Kalau Anda tahu Jack Canfield itu penulis buku Chicken Soup for the Soul. Oke. Salah satu buku yang terlaris sepanjang sejarah setelah Mm-mm. kitab suci. 360 juta kopi. Hmm. Nah, suatu hari dia ini mau jadi pembicara, tiba-tiba nggak bisa ngomong, Mas, kehabisan suara. Iya, iya. Padahal 5 menit lagi dia mau jadi pembicara di depan 5.000 orang. Nah, kan panik kan Iya, dia. iya. Dia teleponlah temennya, namanya Hildoskin. Hildos King. Hil, saya ini mau ngomong di depan 5.000 orang 5 menit lagi. Ini very urgent. Tiba-tiba suara saya hilang. Terus kata Hildoskin, just let it go, Jack. Ibaratnya kalau Anda sakit itu, Anda sedang menggenggam sesuatu. Semakin Anda keluhkan sakit ini, semakin Anda nggak terima, semakin Anda, aduh kok sakit, itu semakin genggam gini. Ini gimana, saya panik, saya mau ngomong dengan 5.000 orang, tiba-tiba suara saya habis, aduh, semakin kenceng. Katanya Hildoskin, just let it go, Jack. Relax. Let it go, let it go. Lepas. Langsung dia bisa ngomong. Kok simpel gitu ya, Mas ya? Lah Hildoskin itu punya guru, namanya eh, Lester Levinson. Lester Levinson. Dia ini seorang fisikawan yang suatu hari divonis umurnya nggak panjang sama dokter. Dia cari second opinion, third opinion, sampai 4 kali dokter dia datengin, semua ngomong sama, umurnya sampai 6 bulan. Semakin panik dia, semakin cari solusi, semakin nggak dapet. Lah ini, orang yang ribut sama cara gini nih akhirnya. Oh, iya, Pontang-panting, karu-karuan, nggak dapet-dapet. iya. Hingga suatu hari dia benar-benar nggak bisa bangkit lagi dari tempat tidurnya, nggak bisa nyari cara lagi kan, ya sudah. Akhirnya dia spontan, dia bilang, ya Tuhan, jika kau harus cabut nyawa saya besok, ya sudah saya terima. Tapi jika kau berikan saya kesempatan sekali lagi, ya saya bersyukur. Tiap malam, dia doa kayak gitu. Ya Tuhan, jika besok saya nggak bangun lagi, saya terima dengan ikhlas. Tapi jika besok saya bangun, saya bersyukur. Besok bangun, besok bangun, besok bangun. Loh, udah lewat 6 bulan, masih bangun terus. Bahkan dia seger.
Ya Allah. Begitu seger, dia datang ke dokter. Dok, ini kok saya sekarang seger, tolong diperiksa lagi. Dokternya, lu kamu mau melakukan apa? Tiba-tiba hilang semua sakitmu itu. Dan pindah ke dokter namanya radical remission, kesembuhan spontan. Akhirnya dia ingat-ingat, saya ngapain ya? Oh, saya ikhlas terima sakit saya pasrahkan pada Tuhan. Itu Dia bisa selesaikan. itu bisa digeneralisir ke multi case yang kita alamin ya Mas ya. Yes. Akhirnya itu saya pakai, saya gabungkan dengan EFT kan waktu itu jadilah Hmm. chef. Dan dengan ada 20 metode teknik yang lain saya gabungkan jadilah chef ini. Dan semakin Anda nggak terima, semakin Anda genggam, semakin susah lepasnya. Itu Anda let it go, hilang. Lah Lester Levin sudah meninggal, tapi ada murid beliau yang terbaik namanya Hildoskin ini ngajar di sebuah kota namanya Sedona. Hmm. Itu kota di provinsi Arizona Amerika disebut dengan Sedona Method. Itu ceritanya Mas. Let it go itu kalau misalnya diterjemahkan dalam bahasa bayi, karena orang kan masih bingung ya. Gimana kalau kita lupakan gitu aja gitu? Udah dianggap Kalau dilupakan, bahasa saya pasrahkan. pasrahkan aja. Jangan dilupakan Mas. Dilupakan tuh makin nggak lupa. Saya tersakiti sama mantan saya, lupakan saja. Lupakan gundulmu, semakin saya lupakan, semakin ingat kan Mas. Loh, kalau di teknik kami itu malah nggak boleh dilupakan. Saya minta dia nginget lagi sampai seinget-ingetnya, sampai separah-parahnya. Dialami total gitu. Dialami total. Dirasakan total Ya, gitu ya. namanya provokatif terapi. Saya provokasi supaya Oke, semakin oke. merasakan. Makanya nangis, Mas. Provokatif terapi ya. Maka di hari pertama sesi terakhir itu nanti Anda kalau ikut ini, teman-teman TS itu, nanti habis buka puasa, Anda cuma boleh makan kurma 3 biji, air minum, selesai. Sholat, balik lagi. Karena kita lakukan proses namanya personal peace procedure ini. Ini Anda nggak minta, saya minta untuk melupakan masalah terbesar Anda, saya minta Anda menghadapi monster terbesar Anda. Face your fear. Hadapi monster Anda. Saya minta Anda merasakan benar menghadirkan peristiwa itu lagi, wajahnya hadirin lagi sampai Anda beberapa hari muntah-muntah, marah-marah, ada bajingan dilempar itu. Tapi setelah itu apa? Diterima dengan ikhlas, pasrahkan sama Allah. Letting in diterima dengan ikhlas, and then let it go, pasrahkan sama Allah. Mulai rilis. Hasil akhirnya bagaimana? Anda masih ingat dengan orang itu, masih ingat dengan jelas peristiwa itu, tapi emosi negatifnya udah nggak muncul. Anda bisa rangkukan lagi dengan orang itu dengan damai. Itu hasil akhirnya, Mas. Lah, kebanyakan orang salahnya minta dilupakan, semakin ingat. Itu kalau total solution seperti itu. Di save itu sesi terakhir hari pertama nanti. Oke. Nah, terus Mas, menggetarkan perasaan bahagia, menggetarkan rasa di saat impian itu benar-benar udah datang padahal belum kejadian, gitu ya. Jadi vibrasi syukur, vibrasi bahagianya itu kita hadirkan utuh saat ini, itu katanya justru mempercepat manifestasi. Kalau dalam perspektif Mas Faiz gimana? Setuju. Setuju ya? Bener ya memang ya? Ya, karena segala hal di dunia diciptakan 2 kali. Everything are created twice. Itu kata Stephen Covey. Anda mau bikin rumah ini, ada gambarnya dulu. Bikin mobil didesain dulu. Iya, iya, iya. Ya, Tuhan bikin dunia ini digambar dulu. Gambarnya gimana, Mas? Di Lawful Mahfud istilahnya. Iya, iya, Iya kan ada grand design-nya, ada grand design. grand skenario-nya. Perkara di tengah jalan ada banyak improvisasi normal. Iya, Ya. iya, iya, iya. Anda bikin film sutradara ada penulis skenario Betul, dulu. betul. Sepanjang itu ada improvisasi tidak masalah. Tuhan pun begitu, ada grand skenario-nya, tapi karena doanya orang, itu direvisi. Kan tidak masalah. Semua diciptakan 2 kali. Di alam pikiran dulu, baru di alam kenyataan. Jadi kalau Anda mau ini tercipta di alam kenyataan, Anda hadirkan dulu di alam pikiran. Iya, Mas. Nah, itu yang pertama, itu teori everything are created twice. Yang kedua, teori quantum field dari Joe Dispenza itu. Bahwa semua benda ini ada getaran kuantumnya. Dan itu digerakkan di pikiran kita. Kalau Anda hadirkan di sini, nanti dia akan manifest di alam materi. Baik itu penyakit bisa hilang, maupun yang Anda inginkan bisa datang. Itu digerakkan di sini. Jadi realita akan lama-lama akan mengikuti
apa yang dominan sesuai dengan yang Yes. kita getarkan, termasuk yang diatensikan di dalam pikiran. Ya, itu kan ilmiahnya. Kalau Mm-mm. ilahiyahnya, Allah berfirman kan, Ana inda Iya, dzonni sesuai abdi prasangka bi. ya. Aku perlakukan hambaku sebagaimana prasangka dia Oke, padaku. oke. Loh, makanya semua ini ya ilmiah, ilahiyah, Mas. Iya, iya, iya. Beberapa orang saling bertentangan, ya karena kurang aja wawasannya mungkin. Tapi kalau Mm-mm. saya nggak ada, namanya kebenaran itu selalu ada padanan ilmiah dan ilahiyahnya. Termasuk itu. Nah, kalau yang Mm. itu, kita jangan juga di total solution. Hari kedua, Mm-mm. ada teknik namanya deep save, itu save for success. Apa tuh? Save for success. Jadi kalau Anda bikin sesuatu, bagaimana itu bisa terjadi? Manifesting. Jadi kalau Mm. save itu kan untuk menghilangkan masalah. Mm-mm. Tapi kalau deep save itu untuk mendatangkan keinginan. Oke. Mas Faiz, mumpung ketemu Mas Faiz. Kadang kan pikiran itu, pikiran kan aku meyakini bahwa pikiran itu mencipta. Hmm. Tetapi terkadang ya tidak semua yang kita pikirkan terus kemudian jadi realita, enggak juga Ya, sih. Tapi tiba-tiba aja kadang muncul pikiran-pikiran tuh negatif gitu. Tayangan-tayangan pikiran negatif. Terus kan setelah kemudian muncul pikiran negatif, timbul lah perasaan takut ya, jangan-jangan kejadian gimana ya. Khawatir muncul kan. Nggak lama kejadian gitu. hmm. Nah, saat muncul pikiran negatif, gimana supaya mengcounter itu, supaya kemudian nggak kejadian gitu. Dinetralisir, Mas. Caranya. Bukan dilupakan ya, yang paling penting itu. Jangan dilupakan. Semakin Anda lupakan, semakin ingat. Oke. Semakin Anda lawan, semakin what you resist, persis. Oke. Yang Anda lawan akan maksa. Gitu. Jadi jangan dilawan. Dalam bagaimana tekniknya? Di save itu kita ajarkan, Mas, bagaimana merilis itu. Nggak, aku aja ini untuk aku pribadi gitu. Tipsnya dari Mas Faiz ketika kemudian muncul pikiran negatif biar nggak kejadian gitu. Diterima dengan ikhlas. Diterima aja pikiran Bahwa yang muncul itu kejadian tadi. pun tidak apa-apa. Oh gitu. Loh iya, jangan takut apapun, Mas. Oke. Semakin takut, semakin datang. Makanya kalau saya terapi saya Jadi nih, andai kata kejadian pun, ya nggak apa-apa gitu ya ya Mas nggak ya? apa. Loh mati aja nggak apa-apa kok. Ya, 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 ya. Kenapa apa-apa gitu? Kenapa kok itu apa-apa buat Anda Ya, gitu ya, loh? ya, 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 ya. Kita harus bikin hidup dengan cara supaya kita mati besok pun nggak apa-apa. Sehingga apapun kejadian nggak akan bikin Anda takut. Semakin Anda Keren, nggak takut keren, dengan keren, apapun, keren. semakin nggak terjadi. Keren, keren, keren. Aduh. Iya, toh, Mas. Jadi diterima dengan ikhlas, lalu dipasrahkan sama Nah, Allah. gini loh enak ini. Simple dan mudah Letting in, diterapkan. letting go ya, Mas ya. Ya, 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 ya. Ikhlas, pasrah. Terakhir syukur, apapun terjadi kita syukuri. Makanya bersama tadi orang ridho itu levelnya di atas orang untung. Ya tadi itu Mas, karena saya terima dengan ridho kok. Segala hal itu berat kalau Anda belum terima. Begitu terima, hilang beratnya. Oh, waduh. Itu kalau mau ikut kelasnya gimana? Banyak yang tanya. WA ya. WA admin di bio TikTok itu eh silakan di WA aja. Kelasnya Mas Faiz ada 3 bulan ini spesial Ramadan itu. Jadi ada abundance, ada total solution tanggal 15-16, terus ada divine love initiation yang Maulana Rumi tadi, yang inisiasinya gurunya Rumi dengan Rumi tadi. Wah, rahasianya nanti akan di breakdown dan itu based on praktikal ya. Teman-teman bener-bener akan praktik bersama Mas Faiz. Jadi ilmiah, ilahiyah, dan aplikatif. Mudah dipraktikan langsung gitu ya teman-teman ya. Oke, nah eh kalau rumus bahagia tanpa syarat apa Mas Faiz? Kita kan kalau bahagia kan butuh sebab Mas. Ya tapi aku benar-benar tersentuh tadi yang Mas Faiz bilang, ya andai kata kejadian ya nggak apa-apa Mas Hendra, diterima aja. Oh itu simple tapi menurutku iya deh kayaknya. Kita masih muncul rasa takut, khawatir, sehingga malah kejadian gitu. What you resist, persis. Istilahnya. Resist persis. Resistance, persistence. Ya, 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 ya. Cuman lihat, pertanyaan saya main apapun, jawaban saya sama. Ridho, pasrah. Gitu. Itu rumus unconditional love, unconditional happiness. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Nggak ada lagi sedih, nggak ada lagi stres, nggak ada lagi khawatir, enak tok wis. Kenapa bisa gitu? Karena sudah ridho dengan semua yang terjadi
dan meniadakan dirinya, memasrahkan sama Allah. Dan jangan salah paham ya, memasrahkan bukan berarti kita tidak ikhtiar. Itu salah besar ya. Jadi pasrah beda dengan putus asa. Gimana cara membedakan? Bagaimana Pak saya tahu orang ini sedang pasrah atau sedang putus asa? Lihat aja hasilnya. Kalau setelah ngomong pasrah dia nggak ngapa-ngapain, dia tidur, berarti dia bukan pasrah, dia putus asa. Orang itu semakin pasrah, semakin fighting spiritnya semakin tinggi. Nah, doa kepasrahan itu doa berangkat kerja, Mas. Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Doa berangkat kerja, bukan berangkat tidur. Kenapa pasrah yang sejati itu malah bikin anak unstoppable? Karena nggak takut apapun. Gitu, Mas. Karena justru karena nggak takut apapun kok. Karena pasrah sama Allah, justru karena malah hebat ikhtiarnya. Jadi kalau ada orang ngomong, saya udah pasrah, nggak ngapain, itu bukan orang pasrah, itu orang putus asa. Orang malas. Berkedok pasrah. Pasrah beneran nggak kayak gitu. Pasrah beneran itu Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah, starter mobilnya, berangkat. Biar. Bukan habis itu tidur, enggak. Doa berangkat kerja, bukan berangkat tidur ya. Itu, Mas. Kalau mau lebih lengkap, 5. Unconditional happiness ya. 1, yakin. Yakin pada 2 hal. Maha kuasanya Allah. Jadi ada gurunya Tony Robbins namanya Jim Rohn. Tony Robbins itu kan motivator terbesar generasi kita. Dia punya guru. Sebelum dia ngajar itu dia jual tiketnya Jim Rohn. Nah, Jim Rohn itu masih ngajar sampai usia menjelang dia wafat usia 79. Udah putih semua, tapi badannya masih tegak gini, ngomongnya masih tegas. Orang-orang tanya, apa Jim rahasiamu? Kok bisa kamu usia segini masih produktif? Training 7 hari non-stop. Dia bilang, karena saya yakin that everything in the God hand and I am in the good hand. Yang bikin saya tenang, saya bahagia karena saya yakin semua ini dalam kekuasaan Tuhan. Dan kita dalam kuasa Tuhan yang maha baik. Kalau Tuhan baik tapi nggak maha kuasa, ya jadi saya akan nggak bisa dikuasai sama dia. Jadi nasib saya mengkhawatirkan. Atau dia kuasa tapi dolim, nggak, saya juga mengkhawatirkan. Dia enggak kok. Semua, everything in the God hand and I am in the good hand. Itu bikin saya tenang, dia bilang. Apa yang terjadi, saya jadi nggak bingung. Jadi satu yakin. Yakin pada maha kuasanya Tuhan, everything in the God hand, dan yakin pada maha baiknya Tuhan. Maha sayangnya Tuhan, I am in the good hand. Saya sering ngomong ke teman-teman yang ikut abundance ya. Anda kok sampai hidup Anda susah, itu saya heran. Kenapa? Kita ini punya Tuhan yang maha kaya, maha baik. Lah kok Anda susah? Kok bisa? Kalau Tuhan cuma maha kaya tapi nggak baik, ya mungkin kita kebahagiaan, nggak dikasih. Atau Tuhan baik tapi nggak kaya, kita nggak dikasih, nggak dapat juga. Kalau Tuhan maha kaya, maha baik, kok bayangin teman dari anak-anak punya orang tua baik dan kaya. Kok sampai Anda nggak kebahagiaan, yang kebangetan siapa coba? Saya bilang gitu. Nah itu, harus yakin. Nanti tenang semuanya. Yang kedua, khusyuk. Mindfulness. Apapun yang dilakukan, fokus dengan yang Anda lakukan sekarang. Jangan ribut mikiri yang nggak ada, yang belum terjadi atau yang udah terjadi. Be here now. Katanya Ramdasan gitu. Be here now. Di sini, saat ini. Lah banyak orang susah kenapa, Mas? Mikiri yang bukan di sini. Wah, ini jalan-jalan di Paris enak ini. Lagi umroh enak ini. Mikir yang tempat lain. Betul. Kayak istrinya Mas Faiz. Atau mikir waktu yang lain. Yang kemarin nyesel, yang akan datang khawatir. Kuncinya di sini saat ini. Kita masih bernafas, rasakan, nikmati. Itu unconditional happiness ya. Supaya terjadi apapun Anda bisa menikmati. Ya, sebelum lanjut yang ketiga. Yakin sama pasrah tuh lebih dulu yang mana? Yakin dulu, Mas. Orang kan nggak bisa pasrah kalau belum yakin. Nah, itu dia masalahnya. Yakin dulu, baru kemudian pasrah gitu. Iya.
Kita nggak bisa pasrah kalau kita nggak meyakini yang kita pasrah ini orang bener kan gitu kan. Nah, bener, bener, setuju, 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 setuju banget. Bagaimana saya mau memasrahkan uang saya kalau dia nggak bisa percaya? Oke, oke. Loh, saya bisa pasrah sepenuh cinta karena saya meyakini Tuhan Maha Baik dan Dia Maha Kuasa. Nah, apa yang saya khawatirkan? Mm-mm. He take in charge. Dia kendalikan semuanya kok. Dan Dia Maha Baik. Nah, sebenarnya kurang apa lagi? Ya kan? Ada anak itu percaya penuh sama orang tuanya karena dia yakin. Kayak anak saya Zahra itu kemarin kita bagi-bagi apa uang lebaran mas. Satu kepok itu dia dapat dari tantenya, dari saya, dari ibunya. Tiba-tiba hilang, nggak ada. Loh, mana Zahra? Saya kasihkan sepupu. Nah, dia tadi punya dia habis. Nah, kamu gimana? Punya aku tak kasihkan semua. Loh, kamu kan kasihkan semua, kenapa? Hmm. Ya, aku nggak butuh uang, dia bilang. Loh, kok bisa nggak butuh uang? Karena ada ayah. Aku butuh apa tinggal minta, dia bilang. Aku kalau kepinang apa nggak pernah ditolak sama ayah, gitu. Jadi bagi dia asal ada ayah, selesai semua, gitu. Hmm. Ya, milikilah keyakinan seperti anak kecil, gitu. Hmm. Asal ada ayahnya, beres. Nggak perlu pegang uang saya. Tapi dalam beberapa konteks antara keyakinan dan ridho itu bukannya paradoks, Mas? Maksudnya gimana? Ya ketika kemudian kayak pikiran negatif tadi, pikiran negatif, oh jangan-jangan ini muncul. Terus kemudian yakin nggak bakal muncul gitu. Tapi ternyata kejadian gitu, gimana tuh? Di satu sisi katanya harus ridho, ya kan? Tapi yakin sendiri itu juga yang nanti akan mengarah kepada sebuah pasrah dan ridho tadi gitu. Nah, ketika muncul pikiran negatif, yakin nggak bakal kejadian gitu. Nah, ini sikap yang tepat Yang gimana keliru tuh? keyakinannya. Gimana tuh yang benar? Bukan yakin nggak bakal kejadian. Yakin sama Allah bahwa kejadian nggak kejadian itu yang terbaik. Oke, 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 oke. Jadi yang diyakini yang keliru. Ya, 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 ya. Yang diyakini itu bukan ini nggak bakal kejadian. Mau kejadian Yakin nggak bahwa Allah kejadian? Maha Baik dan Dia take in charge. Apapun terjadi pada saya, kejadian nggak kejadian yang saya takutkan ini, semua akan baik-baik saja. Everything's gonna be okay. All is well. All is well. Ya, Terus ya, Mas, ini ada titipan nih pertanyaan dari orang yang dari dulu memang keluarganya tuh looping soal hutang. Nah, sekarang dia udah punya uang banyak, tapi juga nggak bisa lepas dari yang namanya belenggu hutang gitu. Nah, membereskan pola-pola berulang yang negatif-negatif ini, itu gimana sih, Mas Faiz? Anda ikut yang abundance. Ikut yang abundance ya. Saya ajak latihan namanya abundance block clearing. Ada 24 itu, Mas. Nggak cuma satu. Ada 24 abundance block. Hal-hal yang sering kali, ini dari surveinya Christy Mary Sheldon pada 10.000 orang pasien dia, yang hidupnya struggle, itu polanya sama. Mereka punya paling tidak 1-10 abundance block, yang itu kalau dijumlah semua 24 ini. Nah itu kalau di abundance, di abundance kita, mentoring yang tiap hari itu Mas, kita survei dulu. Teman-teman ini paling banyak apa? Ketemu 10 besar. Nah itu kita clearing. Di antaranya yang terjebak utang, yang dia looping utang terus. Dan utang itu memang salah satu abundance block yang paling berat. Kalau nggak Anda bereskan. Tadi saya bilang, caranya bagaimana, Pak? Saya ini punya utang 50 juta. Kebutuhan saya sebulan 5 juta. Nah ini baru dapat rezeki 3 juta. Ini buat kebutuhan aja nggak cukup, Pak. Apalagi buat bayar utang. Nah, di situ salahnya. Kenapa utangnya nggak beres-beres makin banyak? Harusnya ketika Anda udah tahu dapat 3 juta, ini nggak cukup buat 5 juta kebutuhan. Ini 3 juta jangan dimakan semua. Ambil at least 20% untuk nyicil utang. Sisanya baru Anda pakai. Loh, tapi kan 3 juta aja nggak cukup, Pak. Diambil 600.000, tinggal 2,4 tambah nggak cukup lagi. Lah, itu kelirunya. Begitu Anda punya goodwill untuk amanah, balikin utang Anda, 3 pihak mendoakan Anda. Satu orang yang Anda cicili utangnya jadi merasa senang, karena Anda punya goodwill, didoakan supaya segera bayar. Para malaikat yang lain juga senang, didoakan. Alam semesta juga senang. Dan Allah pun juga senang. Nah, di situ nanti ketika 2,4 udah mau habis, biasanya akan dapat lagi.
Lah banyak orang kan enggak. Tapi pan 600.000 terlalu kecil Pak untuk nyicil 50 juta. Loh, orang itu nggak lihat jumlahnya, lihat seneng kalau Anda nyicil. Lah banyak orang tuh kuncian abundance-nya itu di situ, Mas. Oke. Sama utang sembarangan. Sama haknya orang, gampang-gampang ngambil. Lah gitu minta abundance aneh-aneh aja. Dari tembel ke malaikat udah lumayan sampean. Jadi mereka yang punya hutang dan nggak ngembalikan itu justru malah dia ngeribeti jalan hidupnya ke depan. Loh iyalah, Anda mau kaya pun nggak jadi rezeki, jadi bencana nanti. Kalau Anda punya utang-utang karma yang belum Anda bayar itu bahaya, Pak. Kalau nggak kena Anda, kena anak-anak Anda loh. Anda mati syahid pun, itu kan udah wadah paling tinggi. Itu statusnya pending sampai utangnya dibayar. Harta nggak Anda mati, tapi utang Anda bawa mati. Jadi jangan sembarangan. Oh, saya mas sebelum apa ya cukup seperti sekarang ini, ketika masih serba kurang mungkin ya, itu nggak pernah main-main sama utang. Saya dulu awal-awal menikah belum cukup banyak uang untuk nyetak buku, pinjam mertua saya dulu. Saya bilang, Pak, nanti saya cicil sesuai dengan jumlah buku yang laku ya, Pak. Bapak saya tidak masalah. Yang penting ini kan untuk hanya juga untuk anak istrinya, Ya, anak ya, ya. cucunya juga. Tapi Mas, saya nggak nunggu buku laku, asal saya ada rezeki saya bayar, ada rezeki saya bayar. Jadi saya tuh sering bayar utang lunas sebelum janji saya. Terakhir saya tiba-tiba diklaim utang sama teman saya 400 juta. Yang saya nggak pernah punya utang. Ini sedang bisnis bareng, tapi dia punya tagihan-tagihan yang belum diklaimkan ke kantor. Tiba-tiba numpuk 18 bulan, apa 2 tahun gitu. Ketika kita pecah kongsi, ditagihkan semua ke saya sendirian. Hmm. Karena merasa ini selama ini belum dibayar, Pak. Nggak pakai saya bantah, nggak pakai saya tawar, iya Mas. Karena saya tahu beliau sangat berjasa buat kami juga waktu itu. Ya Mas, berarti waktu saya nyicil ya. Ya Pak Faiz, nggak apa-apa Pak. Saya cicil kira-kira 50 juta sebulan Mas. Saya ngomong 50 juta sebulan. Nggak sampai 4 bulan lunas Mas. Kenapa? Karena saya nggak mau memperlama. Walaupun saya cuma wajib 50 juta, tapi uang saya lagi lebih nih. Mending saya tirakat, saya tambahi lagi bayarnya. Sampai ada 1 bulan saya bayar 200 juta. Saya lunasi 200 juta. Kaget lu, kok cepat Pak Faiz? Ya karena saya nggak suka punya utang. Justru pada saat itu saya akhirnya bisa ya beli mobil cash. Ini mobil awal cuman mau saya beli nyicil karena memang uangnya nggak ada. Tapi gara-gara urusannya ribet. Perlu surat ini, saya bilang, saya cashin Mas. Uangnya ada Pak, belum, tapi bentar lagi ada. Iya. Saya bilang, saya bayar cash setelah saya lunasi teman saya ini. Banyak orang tapi yang kayak gitu Mas. Iya, iya, iya. Kalau Paham. utang semangat, kalau bayar males. Kalau nggak ditagih, nggak bayar-bayar. Jangan teman-teman. Anda kan ketika utang itu kan dengan kebaikan orang itu. Jangan ditambahi lagi repot orang itu nagihannya berkali-kali. Kalau saya tuh bayar sebelum dia tagih. Ini Anda mau analisa dari sisi ilmiah, psikologis, membangun reputasi maupun ilahiyah, maupun secara ilmiah, secara teori fisika kuantum, sama saja jawabannya. Kalau hobi nggak bayar utang atau bayarnya dipersusah, wis nggak bakal enak. Oke, oke. Nah, mungkin 2 pertanyaan terakhir untuk Mas Faiz. Karma dalam perspektif Mas Faiz itu ada kaitannya dengan kehidupan sebelumnya atau ya pada saat setelah lahir itu adalah konsekuensi logis dari tindakan-tindakan kita atau gimana? Gini, kalau saya sih percaya sampai level ini ya, bahwa anak itu kadang-kadang mewarisi dalam tanda kutip karma orang tuanya. Oke. Misalnya, orang tuanya koruptor, anaknya kena musibah gara-gara orang tuanya koruptor, kan bisa jadi Mas. Oke, oke. Atau orang tuanya pahlawan besar, Hmm. sampai 3 turunan enak terus ini. Percaya itu ya? Percaya, ya kan? Tapi bukan yang supernatural aneh-aneh itu Ya, kan enggak. ya, ya, Itu ya. itu kan normal lah Mas ya. Iya, iya, Mas. Ibu Megawati gampang karena anaknya Pak Karno kan gitu Mas. Mbak Puan tuh gampang karena anaknya cucunya Bung Karno. Itu kan Sabrang anaknya Cak Nun gitu ya. iya toh. Mas Gibran anaknya Jokowi. Masa iya sih belum tiba-tiba jadi wapres sebenarnya Pak Jokowi. Iya, iya. Itu kan sebenarnya apa dapat lungsuran Mas. Betul, betul, betul. Karma baik. Juga karma buruk juga sebaliknya begitu. Orang tuanya rampok, bocora, anaknya bisa kena tuh. Jadi secara itu sih kita bisa mewarisi itu. Jadi makanya saya bilang teman-teman hati-hati dengan apa kelakuan kita ya.
Karena kelakuan kita ini bisa jadi pahalanya, dosanya nggak diwariskan. Tapi dampak dari dosa pahala itu bisa diwarisi anak kita. Pahalanya nggak ambil sendiri, tapi itu yang diwarisi anak kita dampaknya. Hmm. Kalau saya percaya itu. Dan juga katanya Allah kan, فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Kita berbuat baik pasti ada karma baiknya. Berbuat buruk ada karma buruknya. Beda bahasa aja saya kira. Cuman esensinya sama. Oke, Mas. eh Paling final dari obrolan kita kali ini gitu, Mas Faiz kan selalu menekankan pentingnya melebur cinta bersamanya gitu ya. Dari awal tadi kita ngomong soal Rumi dan lain-lain kan, secara esensial kan itu. eh tapi banyak orang yang belum bisa menyaksikannya. Gimana bisa sampai ke level cinta? Menyaksikan aja belum pernah. Apa yang mau dicintai gitu? Tipsnya Maksudnya gimana? menyaksikan apa ya? Menyaksikan Tuhan. Dalam syahadat kita ucapkan secara lisan gitu ya. Tapi enggak secara rasa kita belum masih Belum masuk itu. gimana tuh Mas? Jadi memang cinta itu bisa dibangun, bisa tiba-tiba terjadi kan. Mm-mm. Iya toh, Mas. Ada yang memang orang nggak usah ngapa-ngapain tiba-tiba jatuh cinta. Cinta pada pandangan pertama, cinta yang terberi. Ya, ya, ya. Ada gitu Oke, kejadian. oke. Tapi kebanyakan orang itu perlu diusahakan, Mas. Diusahakan. Iya, ya yang perlu diusahakan, diperjuangkan. Jadi nggak harus jatuh cinta, memang dia usahakan. Nah, cinta itu kata kerja, bukan perasaan. Jadi kita ngomong I love you itu Anda sedang berkomitmen, saya berkomitmen melakukan pekerjaan mencintaimu. Bukan saya sedang merasakan mencintaimu. Cinta perasaan itu buah dari cinta pekerjaannya. Nah, pekerjaannya apa? Ya melayani, mendengarkan, berkorban, gitu kan. Mementingkan dia dibanding saya itu pekerjaannya. Nah, bagaimana Pak? Saya ini jangankan sampai level cinta, bahkan saya ini bahkan ragu Pak Tuhan ini ada nggak sih kadang-kadang gitu. Jangan gitu ya. Terus apa yang terjadi? Kalau bagi saya, jalani dulu aja hidup Anda. Nanti ada waktunya Anda akan bisa merasakan itu. Kalau mau diikhtiari ya silakan. Gimana caranya? Cintai dulu makhluk yang kelihatan ini dulu. Nanti akan tumbuh cinta pada yang nggak kelihatan. Paling gampang gitu. Jadi Allah itu mencintai, amal mencintai Tuhan adalah dengan membahagiakan hati orang lain, menghilangkan penderitaan mereka. Makanya yang kami lakukan di Total Solution itu, Mas, membekali teman-teman dengan sebuah skill, dengan skill yang sederhana, mudah, cepat, mandiri ini, Anda bisa bantu orang lain untuk bisa berbahagia dan menghilangkan penderitaannya. Dan konkret. Dan itu amal yang paling dicintai sama Allah. Ya, toh? Dan ini, kalau selama ini ada orang ngomong sama, Mas, saya lagi stres gara-gara suami saya. Sama ini gimana? Soalnya, sabar ya Mbak, gitu kan. Shelter nggak gitu, Mas. Saya lagi stres, Mas. Mbak, dengan suami saya, oh gitu, sih saya bantu. Langsung diterapi. Biar hilang stresnya. Jadi kita langsung bisa bantu orang. Sosial tadi. Bantunya bayar juga bisa. Alumni rata-rata orang terapi dia berhenti merokok, hilangkan trauma, masalah fobia, luka batin. Sekali ketemuan minimal 500.000 sampai 5 juta. Di kantor kami kalau mau terapi 5 juta. Kalau 3 kali pertemuan. Jadi makanya ikut training saya itu paling nggak minimal balik 10 kali lipat. Kalau enggak berarti karena nggak praktek aja. Nggak praktek ya. Dan itu jalan untuk mulai bisa merasakan cinta sama Allah. Mudah-mudahan ya. Makanya kalau yang ini yang terakhir itu Mas, yang Divine Love Initiation itu kan kita sedang menginisiasi, menanam benih cinta ilahi. Mudah-mudahan dengan begitu Anda mulai merasakan getarannya. Diringkas Mas, training-trainingnya mungkin yang bisa diikutin teman-teman. Jadi pertama, yang paling dekat dan sudah jalan adalah abundance. Itu mentoring bukan training. Sudah kita mulai sejak tanggal 1 kemarin. Tapi Anda yang ketinggalan tetap bisa ikut karena ada rekaman yang kemarin dapat. Ini terus sampai tanggal 28. Senin sampai Sabtu. Ini khusus masalah finansial. Dengan pendekatan spiritual. Tiap pagi jam 5.15 sampai kira-kira jam 8. Ada rekamannya.
bisa Anda akses selama sebulan setelah selesai. Ya, ya. Itu yang pertama. Uang ya, abundance. Yang kedua, untuk total solution. Healing, happiness tadi itu, total solution tanggal 15-16 Maret. Pagi sampai maghrib. Mm-mm. Dan itu biasanya saya cuma ngisi 1 sesi, 2 sesi, ini saya ngisi hampir semuanya. Cuma terjadi setahun sekali ketika Ramadan. Iya, iya. Bisa datang ke Jakarta ataupun online. Yang ketiga, ini yang pingin tadi itu, pingin merasakan cinta tadi itu. Iya, iya. Divine Love Initiation tanggal 20 Maret sampai 28 Maret, tiap malam jam 20.30. Kita akan kaji ini sampai selesai. Jadi 20 sampai 28 itu pertemuan untuk Divine Love Initiation-nya. Di luar itu Anda bisa hadir kira-kira 20 kali pertemuan, bahas ini dan dapat rekamannya. Oke. Nah itu kalau dilakukan semuanya, namanya trilogi Amazing Ramadan. Oke ya, teman-teman semuanya udah jelas. Next kita akan kalau ada waktu ketemu Mas Faiz, kita akan gali lagi kira-kira daily rutinnya mulai dari pagi sampai tidur ngapain aja gitu ya, biar teman-teman nggak penasaran. Tapi sekali lagi yang pengen buku 70 Jalan Cinta Menuju Tuhan, nanti silakan bisa dapetin di Ngaji Roso, WA aja di bio TikTok atau di kolom deskripsi Ngaji Roso ada WA-nya. Yang mau daftar ketiga-tiganya juga bisa. Silakan, Mas Faiz. Terima kasih banyak udah diterima di sini. Sama-sama. Mudah-mudahan Mas Faiz sehat selalu ya. Amin. Oke, terus menginspirasi teman-teman dimanapun berada. Matur suwun Mas Faiz. Assalamualaikum. Salam.